Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Malia Utamian Yulianto dari Teknik Industri dan 804 untuk cek SDG dan judulnya meningkatkan kesejahteraan kerja formal melalui kebijakan upah dan perlindungan sosial. Latar belakangnya, permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja formal di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakpatuhan perusahaan terhadap kebijakan upah minimum atau UMR atau UMK, kurangnya perlindungan sosial khususnya bagi pekerja sektor informal. Kecenderungan pekerja harus mencari pekerjaan terhadap kerja tambahan karena penghasilan utama tidak mencukupinya. Lalu lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran ketenagakerjaan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kebijakan upah dan perlindungan sosial dapat secara efektif meningkatkan kesejahteraan pekerja formal di Indonesia, khususnya melalui perbaikan sistem pengupahan dan perluasan akses terhadap jaminan sosial. Tujuan proyek ini adalah untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya untuk pekerja informal dan formal itu sendiri. Tujuan dua, mendorong akses pekerjaan layak dan perlindungan sosial. Tujuan tiga, bentuk kepedulian sosial dan pengalaman praktis bagi mahasiswa. Hasil dari teman utama setelah saya melakukan wawancara terkait kerja informal dan formal itu adalah banyak perusahaan belum mematuhi upah minimum atau UMK atau UMR. Dua, lemahnya pengawasan dan sanksi atas pelanggaran. Tiga, pekerja informal belum memiliki sistem jaminan sosial yang terstruktur. Empat, tidak adanya perlindungan sosial menurunkan produktivitas. Serta ada beberapa perusahaan yang jaminan sosialnya itu masih jomplang karena dari perusahaan berbasis manufaktur, otomotif, kimia, dan pengolahan makan atau di industri makanan tersebut masih ada tingkatan jaminan sosial yang sama. Harusnya dalam pembagian perlindungan sosial itu ditentukan dari bagaimana tempat kerjanya sendiri, tingkat keselamatan kerja, tingkat kesehatannya itu sangat sangat berbeda. Untuk solusi satunya itu reformasi kebijakan dan pengawasan upah. Penerapan upah berbasis indikator lokal, penambahan petugas pengawas, sistem pelaporan online, sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar pelanggaran tersebut. Solusi 2, penguatan perlindungan sosial inklusif. Digitalisasi akses BPJS untuk pekerja informal, integrasi data lintas instansi, skema iuran fleksibel dan subsidi bagi pekerja informal. Solusi 3, edukasi dan literasi ketenagakerjaan. Edukasi nasional tentang hak kewajiban pekerja ini mungkin harus selalu training untuk pekerja itu sendiri di 3 bulan per 3 bulan atau per 6 bulan untuk mengingatkan kembali hak dasar-dasar mereka. Forum komunikasi tripartit pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Refleksi pribadi sendiri itu, satu, banyak pekerja formal belum memperoleh hak dasar mereka.
2. Peran pemerintah sangat penting dalam menjamin kesejahteraan pekerja. 3. Perusahaan harus menyeimbangkan produktivitas dengan perlindungan sosial. Karena yang tadi saya sebutkan, eh, manufaktur berbasis otomotif, kimia, makanan itu sangatlah berbeda karena tingkat keselamatan, tingkat kesehatan pekerja itu dan tempat bekerja itu berbeda di levelnya masing-masing. Saran dan kesimpulannya adalah perlakukan hak dasar pekerja informal dan informal secara adil melalui sistem jaminan sosial tersebut. Pembagian secara merata antara manufaktur, kimia, dan makanan. Kesimpulannya, pekerja informal sangat rentan perlindungan sosial belum merata dan adil bagi semua karyawan. Kebijakan yang inklusif dan pengawasan ketat sangat dibutuhkan pada sistem tersebut. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pantas pada presentasi video saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.